Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir mahasiswa inovatif dari Poltekkes Palembang, yaitu Adila Safira dengan inovasinya pemanfaatan e-booklet untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Baik, mari kita sapa Adek Adila. Iya, Halo, selamat Bu. datang Dila. Ya, selamat. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya telah hadir di podcast One Day One Innovation. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama sahabat inovasi di rumah nih tentang inovasi yang sudah dibuat oleh Adek ya, Adek Dila ya, tentang pemanfaatan e-booklet nih. Iya, benar. dalam wujud untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Baik, ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Karena kan awal mulanya nih, karena kan kita kan sempat pandemi COVID kan. Jadi kan kemarin itu sempat semuanya online, serba online. Dari situ kayak berpikir, apa nih yang kira-kira online tapi harus tetap berjalan gitu. Sedangkan di remaja itu sendiri, langsung ke sasarannya remaja ya. Jadi ada masalah gizi. Nah, ketemulah anemia ini masih ada. Jadi dari situ berpikir untuk meningkatkan edukasi gizi melalui elektronik booklet ini dengan tampilan yang menarik. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, maka dari itu bisa meningkatkan kadar hemoglobinnya. Iya, baik. Ini luar biasa inovasinya Dila ya. Karena terbersih dari pandemi ya, mungkin karena banyaknya para remaja banyak stay di rumah ya. Iya, jadi tetap berinovasi. Iya, benar. Dan akhirnya terciptalah inovasi e-booklet ini ya. Oke. Untuk proses inovasinya sendiri itu bagaimana nih sampai terbentuk e-booklet? Ya. Ya dari terpikir yang dari COVID kemarin, terus terbikinlah e-booklet ini yang melalui proses pengeditan. Jadi kita bikin e-booklet ini. Jadi membaca-baca dulu jurnal atau rujukan terdahulu seperti artikel atau buku-buku yang terkait mengenai anemia atau kenaikan kadar hemoglobin. Dari situ kita masukkan ke e-booklet ini. Iya. Ini dipilih e-booklet ya karena bentuknya jadinya elektronik ya. Iya. Itu juga mungkin untuk memancing minat bacanya para remaja-remaja yang saat ini pasti ya hampir 90% para remaja menggunakan Android Handphone, ya. Iya. Oke, jadi mempermudah juga ya. Untuk tampilannya sendiri di handphone itu seperti apa Dila? Mungkin ada yang bisa ditampilkan kepada sahabat inovasi. Ya. Kalau untuk tampilan di handphone diangkat. Jadi kalau ini untuk tampilan yang sudah dicetak. Ya, cetaknya seperti ini. Jadi kita karena e-booklet ya, karena booklet jadi tampilannya mesti menarik dan warna-warni. Jadi dia ada gambarnya seperti ini sehingga menarik minat membaca. Kalau misalnya kita menampilkan buku saja yang hanya tulisan, otomatis kan mereka pasti kan agak ngeluh gitu. Aduh, baca lagi. Belum baca di Boring sekolah. Ya? Iya, belum baca di sekolah, baca ini lagi gitu. Jadi makanya remaja kan suka yang berwarna. Jadi makin berwarna saya pun melihat yang berwarna lebih menarik membaca, apalagi yang tulisannya sedikit seperti ini. Jadi kayak mungkin ini langsung contohnya melalui gambar seperti itu. Itu jadi lebih menarik ya karena dengan gambar dengan sedikit penjelasan justru akan menarik minat para remaja ya untuk membaca e-booklet. Oke, untuk e-booklet itu sendiri bagaimana tuh untuk share-nya kepada para remaja? Gimana itu? Apakah datang ke sekolahan, memberikan link tertentu seperti itu, dan bagaimana apa hubungannya dengan meningkatkan hemoglobin tadi? Oke. Jadi
Kami pertama itu, Mm-mm. saya dan teman-teman saya tim juga Mm-mm. datang ke sekolahan. Mm-mm. Datang ke sekolahan, memberikan edukasi dan dengan cara menyebarkan link dari e-booklet ini. Iya. Link dari e-booklet ini. Setelah e-booklet ini disebar, kami memberikan kesempatan mereka untuk membaca. Membaca dan ada diskusi juga di akhirnya. Jadi ketika mereka kurang jelas atau yang kurang paham atau ingin lebih mengetahui tentang isi dari e-booklet ini, boleh ditanyakan gitu. Iya. Tapi sebelum itu kami melakukan pengecekan kadar hemoglobin dulu yang dilakukan oleh rekan kami tenaga laboratorium. Mm-mm. Jadi dicek dulu kadar HB-nya. Setelah itu seminggu kemudian kami lakukan edukasi lagi. Seminggu kemudian, jadi total 3 minggu. Setelah 3 minggu kami cek kadar hemoglobinnya juga. Jadi alhamdulillahnya terjadi kenaikan walaupun tidak signifikan, tapi yang sesuai kita inginkan yaitu adanya kenaikan. Dan juga dari mereka tahu dan paham bahwa makanan apa aja sih yang nggak boleh, makanan apa sih yang dianjurkan, seperti itu. Oke, baik, luar biasa juga ya. Berarti datang ke sekolah, kemudian diberi edukasi, terus diambillah beberapa panelis artinya Iya, ya benar. untuk dicek kadar hemoglobinnya, kemudian menerapkan isi e-booklet Iya, itu benar, sendiri benar. dan dicek lagi 3 Minggu minggu setelahnya. setelahnya dan ternyata memang ada kenaikan setelah menerapkan isi dari e-booklet itu ya. Oke, baik, luar biasa ini. Jadi mungkin bisa ditiru juga di sekolah-sekolah lain karena ini mungkin baru beberapa sekolah ya, Dila ya. Iya, baru satu Mm-mm. sekolah untuk penerapannya. Oke, mungkin kedepannya bisa Boleh. ditambah ke sekolah-sekolah lain juga untuk menerapkan e-booklet E-booklet ini ini. ya untuk remaja-remaja khususnya ya. Ya, apalagi kan penyebarannya kan kita kan nggak perlu modal yang banyak kan, cuma Iya, cukup link aja. cukup share link, Share link. diklik dan dibuka ya dan dibaca ya pastinya. Oke, baik, itu luar biasa ya untuk dari Poltekkes ini inovasinya mengenai kesehatan ya. Oke, baik Dila, untuk inovasi ini kan pasti ada tim yang terlibat ya. Oke, siapa saja? Yang pasti saya sendiri ya, terkait dengan pembuatan e-booklet ini. Jadi saya yang mengedit sendiri, saya yang bikin, saya yang memasukkan. Kemudian tidak lupa juga dibimbing oleh dosen saya yaitu Bapak Podojoyo dengan Ibu Yuli Hartati. Kemudian juga ada rekan saya itu yang dari TLM tadi, teknik laboratorium atau tenaga laboratorium, untuk mengecek kadar HB pada siswa tadi. Kemudian ada rekan-rekan saya juga yang ikut turut membantu turun ke lapangan seperti itu. Iya, baik. Berarti banyak support juga ya dari rekan-rekan dan teman-teman yang lain ya. Oke. Untuk pengembangan ke depannya nih mau dibawa kemana inovasinya? Harapannya untuk produk ini sih maunya ada website tersendiri yang menampilkan e-booklet seperti maupun e-booklet atau e-book. Jadi pas kita klik di website itu tampil nih ada buku-buku yang bisa kita akses secara online sehingga bisa menarik peminat pembaca kita gitu. Nah, iya. jadi Dan mungkin isinya pun akan bervariasi ya kalau sudah ada di web atau di Play Store seperti itu kan tersedia kan. Jadi masyarakat bisa memilih sendiri konten apa yang dibutuhkan kan, seperti itu ya. Seperti baik. itu. Luar biasa nih Dila ya inovasi dari Poltekkes Palembang. Harapan kedepannya mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin ditujukan kepada Bapak Gubernur atau Direktur. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita yaitu Bapak Herman Deru. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Taswin selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Susiani selaku Kajur Jurusan Gizi dan Kaprodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Podojoyo dan Ibu Yuli Hartati yang telah membimbing saya selama proses inovasi ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta teman-teman dan rekan-rekan saya serta sahabat yang selalu membersamai saya dalam proses ini. Iya, baik, luar biasa ya, support dan juga dukungan dari teman-teman terdekat itu sangat perlu ya. Iya. Baik Dila, ini terima kasih banyak ya atas bincang-bincangnya mengenai inovasi yang sudah diinovasikan oleh Dila ya.
Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Dan kami tunggu lagi inovasi-inovasi yang pastinya sangat luar biasa ya yang berada di Poltekkes Palembang. Iya. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.